Takbiran kali ini pastinya beda dari biasanya. Kalau biasanya gue jalan-jalan ngajak anak sama ponakan keliling-keliling nih naik mobil buat lihat takbiran, kali ini gue ajak mereka untuk main petasan dan kembang api di sekitaran rumah, nggak jauh-jauh. Pastinya tahun ini gue dan keluarga gue nggak bisa sholat id di tempat biasanya. Jadi kita sholat id di rumah aja, tetap jalan dengan khusyuk walaupun sederhana. Setelah sholat id, acara selanjutnya sih sama kayak tahun-tahun sebelumnya. Ada sungkem sama bonyok, ada bagi-bagi angpau ke keponakan, makan-makan bareng. Semuanya 1, 2, 3. Nah, selanjutnya adalah halal bihalal bareng keluarga besar via konkol. Seru banget, seru karena pengalaman baru ya, khususnya buat yang udah pada sepuh. Lu bayangin aja, kayak tiba-tiba delete, tiba-tiba gambar hilang, koneksi mati. Tapi seru kok. Lebaran lagi pandemi kayak gini, buat rumah juga sepi, nggak ada tamu, nggak ada saudara yang datang. Jadi makanan utuh nih, makanan buat, wah ini buat seminggu, 2 minggu ya ini kayaknya awet. Biasanya cuma 3 hari, 2 hari udah awet, udah habis. Sekarang bisa sampai seminggu, 2 minggu. Kan paling besar Lebaran tahun ini sama tahun kemarin, selain kita sholat id di rumah aja, ya kayak gini tahun ini Lebaran nyusuin anak. Aku non muslim tapi aku tetap ikut ngerayain Hari Raya Idul Fitri dengan cara bikin kue buat teman-temanku di opini.id yang ngerayain Lebaran. Kue-kuenya aku kirimin lewat ojol. Hitung-hitung silaturahmi walaupun bukan aku yang antar. Terus tahun ini yang paling sedih adalah aku nggak bisa mudik. Yang biasanya tiap tahun aku mudik ke Jawa Timur, tempat mbahku. Sekarang mudiknya lewat Google Street View aja. Kita lihat dari Google Maps di komputer, kita bisa lihat rumah mbah walaupun virtual, tapi bisa sedikit ngobatin rasa kangen. Cara mudik yang paling cepat nih, kita bisa klik Google Street View, udah sampai deh. Ini rumah mbahku di seberang masjid persis. Ini rumah mbahku yang warna hijau ini. Nah tuh kan kelihatan, ya lumayan lah bisa ngobatin kangen. Tuh biasanya nih orang-orang pada sholat id nih di jalan sini nih, banyak banget nih, sepanjang jalan ini penuh orang. The power of Idul Fitri lah ya, bisa bikin jalan raya jadi tempat ibadah. Ya, Lebaran kali ini nih paling beda buat gua. Udah PSBB, terus gua pertama kali Lebaran di rumah mertua gua. Jadi budayanya beda banget tuh sama di keluarga gua gitu ya kan. Kan dari malam nih udah masak tupat, masak sayur kacang, masak rendang, semur ya kan. Kalau misalnya di rumah gua tuh biasanya pada mesen karena mak gua males masak ya kan. Kalau misalnya sekarang nih ya kan, gua ada budaya baru juga yang gua dapetin dari biasa keluarga mertua gua gitu. Jadi pada mesen bunga sedap malam ya kan, itu harus ada tuh kalau malam takbiran. Habis itu bikin bendera-benderaan. Jadi ada duitnya buat ngasih-ngasih THR ke bocah. Tapi karena sekarang lagi PSBB begini, jadi bikinnya dikit aja. Karena ya udah buat tetangga-tetangga doang, saudara kan nggak bisa main. Jadi nggak usah ngasih THR. Nah, terus yang paling bedanya lagi ya, semua keluarga kita dadakan melek teknologi. Wah, yang semuanya tuh silaturahmi ya kan, video call, WA bergrup-grup ya kan. Jadi pada teriak-teriakan tuh depan HP. Gak bisa kemana-mana ya, Chan. Jadi butuh internet juga, apa segala macem. Ya itu sih hikmahnya menurut gua sebenarnya. Jadi kita masih tetap bisa memaknai yang namanya Lebaran, Hari Raya Idul Fitri, silaturahmi, walau lagi PSBB begini, physical distancing begini. Nah, kalau lu pada gimana nih? Lu pada dapat THR nggak? Apa ditransfer sama om lu sama tante lu ya kan? Coba lu ceritain di komen ya, ceritain gimana sih Lebaran lagi PSBB begini di rumah lu. Kita baru selesai foto Lebaran sekeluarga.
Terus kita tripodnya pakai ini. Hari ini hari Lebaran. Biasanya aku kalau Lebaran itu mudik bareng keluarga ke Solo dan Semarang. Tapi tahun ini karena terpaksa kita tidak bisa mudik, jadi kita stay di Jakarta aja nih. Tadi pagi itu kita udah sholat id bareng. Terus setelah sholat id kita foto-foto. Setelah foto-foto kita sungkeman bagi THR, walaupun keluarga kecil tapi tetap bermakna. Oh, dan sekarang kita lagi mau makan dulu, lagi disiapin. Sebenarnya sedih sih tahun ini nggak bisa mudik, nggak bisa ketemu saudara-saudara rame-rame, sepupu, tante, om, kakek, nenek. Cuman kita bantuin, that's the least we can do. Stay di rumah dulu, jangan kemana-mana, supaya flatten the curve juga, dan supaya insya Allah nggak berkepanjangan coronanya, dan tahun depan kita udah bisa lebaran bareng lagi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang kita makan.